Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masih bersama Aisari, channel belajar Nahu di pertemuan ke-74. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah lama kami tidak mengupload materi yang baru karena berbagai kesibukan dan sesuatu lain hal yang lainnya. Tetapi kami berharap kalian tetap semangat untuk melanjutkan dan memperkaya pengetahuan tentang ilmu nahunya. Termasuk hari ini untuk pembahasan kita adalah materi yang baru setelah kita membahas sebelumnya pola kalimat bada dengan segala macam pembagiannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pola kalimat istisna. Bagaimana pengertian, contoh-contoh, dan i'rabnya. Mari kita pelajari hari ini bersama-sama. Jadi, pola kalimat istisna dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut dengan kalimat pengecualian. Maknanya adalah pola kalimat yang mengandung pengecualian atau mengecualikan sesuatu dengan huruf istisna. Kata atau benda yang dikecualikan adalah kata yang terletak setelah huruf istisna atau biasa disebut dengan mustasna. Nah, harap dihafal baik-baik pengertian ini. Adapun huruf istisna kita sudah menghafalnya di bab pertama, yaitu illa, gairu, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, dan hasya. Nah, huruf istisna ini bisa juga disebut dengan adatul istisna atau huruf istisna. Huruf istisna ini maknanya biasanya tidak jauh dari kecuali, melainkan, atau selain. Jadi sekali lagi, huruf istisna di sini biasanya maknanya tidak jauh dari kecuali, melainkan, atau selain, karena di situ mengandung unsur pengecualian. Silahkan kalian hafal dan ingat kembali bagi yang sudah lupa untuk huruf-huruf istisna atau adatul istisna ini. Adapun tujuan dari kalimat istisna di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai pembatas atau membatasi dari unsur kalimat yang umum pada unsur kalimat yang lebih khusus. Jadi kalimat yang umum kepada kalimat yang lebih khusus. Yang kedua, sesuatu yang diistimewakan dari golongan, jenis, kategori, aturan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, memperlainkan sesuatu dari yang lainnya, baik yang sejenis maupun tidak, sehingga tidak termasuk dalam golongan tersebut. Nah, itu gambaran di antara tujuan kalimat istisna atau kalimat pengecualian. Nah, untuk lebih mudah ketika nanti kita menemui teks-teks berbahasa Arab dengan pola istisna, ada baiknya kita analogikan dalam kalimat contoh bahasa Indonesia terlebih dahulu. Seperti biasa, coba kalian lihat. Nah, semua kalimat ini adalah mengandung pengecualian karena ada kata yang menunjukkan pengecualian tersebut. Misalnya ya, kecuali ini yang bergaris bawah ini semuanya menunjukkan bahwa kalimat itu mengandung pengecualian. Nah, misalnya semua keluarga Andi pergi ke mall kecuali Andi. Nah, kata keluarga Andi ini adalah frasa atau kata atau ungkapan yang masih bersifat umum yang nantinya akan dikhususkan atau dibatasi maknanya melalui istisna atau kecuali ini, pengecualian ini. Jadi ini frasa yang umum, kemudian nanti dikecualikan. Ini kecuali ini menjadi huruf istisnanya, kemudian kata setelahnya ini disebut dengan kata yang dikecualikan atau dalam istilah nahu disebut dengan mustasna. Sekali lagi, jadi keluarga Andi di sini adalah kata, frasa atau ungkapan yang masih bersifat umum yang nanti akan dibatasi maknanya melalui pengecualian ini. Kalau dalam istilah nahu nanti keluarga Andi ini sebagai mustasna minhu, kemudian kecuali ini adalah huruf istisna atau adatul istisna,
sedangkan andinya menjadi mustasna atau kata yang dikecualikan. Teman-temanku memanggilku Rifki, kecuali sahabatku memanggilku Iki. Nah, ini juga jelas adalah kalimat pengecualian karena ada kata kecuali. Teman-temanku ini menjadi frasa atau ungkapan umum yang nanti maknanya dibatasi dengan istisna atau disebut dengan ini mustasna minhu. Jadi teman-temanku di sini posisinya sebagai mustasna minhu. Kemudian kecuali menjadi huruf istisna dan sahabatku ini adalah mustasnanya atau kata yang dikecualikan. Jadi ini dari yang umum ke khusus. Di toko itu menjual berbagai bahan pokok kecuali daging. Nah, ini juga bisa kalian menebak manakah yang menjadi mustasna minhu-nya. Kata yang bersifat umum yang nanti akan dibatasi maknanya atau dikhususkan dengan istisna. Ayo, yang mana bisa kalian tebak? Ya, yang menjadi mustasna minhu-nya adalah bahan pokok. Kemudian kecualinya menjadi huruf istisna, dagingnya menjadi mustasna. Selanjutnya, aku suka olahraga atletik selain lari maraton. Nah, ini juga kalimat istisna, selain. Fungsinya ada melainkan sesuatu dengan yang lainnya ya. Nah, jadi di sini yang menjadi mustasna minhu-nya adalah olahraga atletik ya. Ini adalah frasa umum yang nanti akan dibatasi maknanya melalui istisna. Selain di sini menjadi huruf istisna dan lari maraton ini jadi mustasna atau kata yang dikecualikan. Lari maraton kan ini adalah bagian dari olahraga atletik. Ini umum, ini menjadi khusus, menjadi terbatas. Dian tidak menyukai sayuran hijau melainkan brokoli. Nah, ini juga kalimat istisna karena ada kata melainkan. Jadi yang menjadi mustasna minhu-nya adalah sayuran hijau. Ini masih umum, dibatasi maknanya melalui istisna. Melainkan ini huruf istisna. Kemudian brokolinya menjadi mustasna atau kata yang dikecualikan. Fadil selalu hadir ke sekolah setiap hari kecuali Minggu. Nah, yang mana bisakah kalian menebak mustasna minhu-nya? Ya, yang menjadi mustasna minhu-nya adalah setiap hari. Ini umum ya. Kemudian dikecualikan, ini menjadi huruf istisna, minggunya menjadi mustasna atau kata yang dikecualikan. Nah, kira-kira seperti itu analoginya atau kemiripan dengan kalimat pengecualian dalam bahasa Indonesia ya. Nanti lebih detailnya kita akan berikan contoh dalam bahasa Arabnya. Namun sebelum itu mari kita lihat dulu pembagiannya. Jadi istisna itu berdasarkan hurufnya pembagiannya menjadi 3 ya. Illa, kemudian gairu, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, hasya. Nah, pola kalimat istisna kita bagi menjadi 3 ini. Ada istisna dengan illa, kemudian ada istisna dengan gairu, siwan, suwan, sawaun, dan ada istisna dengan khola, ada, dan hasya. Ketiganya ini mempunyai kaidah atau ketentuan yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas satu persatu. Hari ini kita akan fokus membahas istisna dengan illa. Ya, perhatikan baik-baik untuk struktur sederhananya seperti ini. Ada huruf istisna kemudian diikuti oleh isim. Sekali lagi ada huruf istisna diikuti oleh isim. Maka isim yang terletak setelah huruf istisna ini disebut dengan mustasna. Isim yang terletak setelah huruf istisna ini disebut dengan mustasna atau kata yang dikecualikan. Lalu pertanyaannya, apa hukumnya atau bagaimana ketentuannya? Nah, untuk istisna dengan ila ketentuannya ada 3. Simak baik-baik dan dihafalkan ya, jangan lupa agar nanti kalian mudah ketika mengamati pola kalimat istisna dengan ila. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, jika kalimat sebelum ila adalah kalimat lengkap, maka mustasna hukumnya mansub.
Kalimat lengkap di sini maksudnya adalah struktur kalimat itu setidaknya punya fiil dan fa'il, sudah ada fiil dan fa'ilnya, atau sudah ada mubtada dan khobarnya. Jika ada fiil maka sudah ada fa'ilnya juga, jika ada mubtada maka sudah ada juga khobarnya. Jadi itu disebut dengan kalimat lengkap. Nah, manakala kalimat tersebut lengkap dalam bentuk istisna, maka mustasnanya harus mansub. Ini adalah kaidah yang pertama. Yang kedua, jika kalimat sebelum illah adalah kalimat lengkap tetapi dalam bentuk negatif, maka mustasna hukumnya boleh berposisi atau menjadi badal, sebagaimana pembahasan sebelumnya ya, nanti kita berikan contohnya. Kemudian boleh mansub sebagai istisna, seperti yang pertama. Kalimat yang lengkap tadi maksudnya sudah ada fiil dan fa'il dan sudah ada mubtada khobar, tapi dalam bentuk negatif. Negatif itu punya makna tidak, belum, atau bukan ya, setidaknya itu tidak, belum, atau bukan. Jadi itu adalah kalimat negatif. Nah, apabila pola kalimat istisna ini kata sebelum ilahnya berbentuk negatif meskipun lengkap, maka hukumnya boleh dua, bisa menjadi badal dia, mustasnanya boleh menjadi badal, atau boleh mansub saja seperti kalimat yang di atas ini. Kaidah yang pertama, mansub sebagai istisna biasa. Jadi boleh dua. Dan yang ketiga, jika kalimat sebelum ilah adalah kalimat yang tidak lengkap, maka mustasna berfungsi sebagai pokok kalimat atau pelengkap. Maksudnya kebalikan dari kalimat lengkap ya. Ada fiil tetapi belum ada fa'il, ada mubtada tetapi belum ada khobar, maka mustasnanya nanti berfungsi sebagai pokok kalimat yang melengkapi kalimat tersebut. Nah, sekali lagi ini kaidah ini sangat penting untuk kalian hafalkan, kalian ingat baik-baik, agar nanti ketika menemui teks yang berpola istisna dengan illah ini, kalian mudah menentukan apakah hukumnya mansub, apakah hukumnya badal, apakah hukumnya menjadi pokok kalimat. Jadi harap dihafal baik-baik sebelum kita lanjutkan ke contohnya. Langsung saja kita contohkan, kalian tebak mana ini kalimat yang masuk ke dalam kaidah pertama atau kaidah kedua maupun ketiga. Mari kita lihat contohnya. Qamal qaumu illa Zaid. Qamal qaum illa Zaid. Qoma artinya berdiri, kaum orang-orang, illa kecuali Zaid. Orang-orang telah berdiri kecuali si Zaid. Orang-orang telah berdiri kecuali si Zaid. Jadi ini sudah pasti adalah pola kalimat istisna, karena di dalamnya ada huruf istisna atau adatul istisna. Maka isim setelahnya ini berarti mustasna atau kata yang dikecualikan. Sedangkan ini adalah jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Qoma fi'il madi, al-qaum isim mufrad. Jadi ini adalah fi'il madi, isim mufrad, huruf istisna, isim mufrad atau alamiyah karena nama orang. Jadi ini adalah pola kalimat jumlah fi'liyah dengan kombinasi istisna. Lalu kita i'rabkan. Qoma adalah fi'il madhi, hukumnya mabni 'alal fathi, al-qaumu menjadi fa'il. Orang-orang berdiri berarti jadi subjek ya, fa'il, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad. Illa adalah huruf istisna, maka setelahnya pasti mustasna. Nah, pertanyaannya hukumnya apa? Jangan langsung mansub ya, kita harus tahu dulu kaidahnya tadi, hukumnya masuk yang mana. Jadi kita lihat ini adalah kalimat lengkap, fi'il sudah ada, fa'il sudah ada ya. Kemudian maka apabila kalimat itu sudah lengkap, mustasnanya harus mansub. Nah, itulah alasan yang menjadikan mustasna di sini menjadi mansub. Ciri i'rabnya adalah fathatain karena isim mufrad atau alamiah. Nah, dari teks ini maka dari i'rab ini kita tahu baris yang tepat yaitu qamal qaumu illa Zaidan. Qamal qaumu illa Zaidan. Tidak boleh dibaca Zaidin atau Zaidun ya. Kenapa? Karena ini tadi kaidah yang pertama, kalimatnya lengkap, maka mustasnanya harus mansub. Kalimatnya lengkap, tidak dalam bentuk negatif ya, positif, ini berarti harus mansub.
Contoh yang kedua, la yaqumul qaum illa Zaid atau Zaidun Zaidan ya. Nanti kita baca yang tepat apa barisnya. Ini juga mirip kalimatnya. Orang-orang tidak berdiri kecuali si Zaid. Orang-orang tidak berdiri kecuali si Zaid. Nah, jadi ini adalah kalimat negatif. Kalimat negatif. Kenapa? Karena ada makna tidak. La ini bermakna tidak ya. Atau la nafiyah. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti variasinya. Ada 5. Ini nafiyah, huruf nafiyah atau bermakna tidak. Yaqumu fi'il mudhari lam yatasil bi akhirih syai'un, al-qaum isim mufrad, illa adalah huruf istisna, Zaidun isim mufrad, berarti sekaligus jadi mustasna. Ini masuk kaidah yang mana? Coba kalian pikirkan, ini masuk kaidah yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya jelas ya, ini masuk ke dalam kaidah yang kedua. Alasannya yang pertama ada kata la yang menafikan ya, kata yang bermakna tidak. Orang-orang tidak berdiri kecuali si Zaid. Berarti ini adalah juga jumlah fi'liyah, ada fi'il dan fa'il tetapi dalam bentuk negatif. Maka mustasnanya bisa dua. Bisa menjadi badal. Mustasnanya bisa menjadi badal dari al-qaum. Ini mustasna minhunya sekaligus menjadi badal mubdalnya ya, mubdal. Maka ketika jadi badal, Zaidnya juga harus mengikuti i'rabnya, marfu juga. Ini badal ba'at minal kul ya, badal ba'at minal kul. Atau boleh juga kita menggunakan istisna ya, istisna. Mansubnya karena istisna seperti yang pertama. Jadi boleh dua dengan badal atau dengan istisna biasa. Baik, kita i'rabkan. La adalah huruf nafiyah atau nafiyah lil jinsi. Kemudian yaqumu marfu li tajarrud, karena la ini bukan amil nasab dan amil jazam jika sebagai maknanya nafiyah. Berarti dia tidak mempengaruhi ya, kalau la nafiyah setelahnya fi'il. Berarti dia tidak menjadi amil atau tidak berfungsi apa-apa. Berarti yaqumunya marfu li tajarrud, karena ini bukan huruf nasab dan jazam, ciri i'rabnya dhammah, fi'il mudhari lam yatasil bi akhiri syai'un. Al-qaum menjadi fa'il, orang-orang tidak berdiri, berarti jadi subjeknya. Kemudian marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad. Illa adalah huruf istisna atau adatul istisna, maka Zaid mustasna. Mustasna di sini kita fungsikan yang pertama, misalnya contohnya kita ambil sebagai badal. Badal apa? Badal ba'at minal kul. Mana mubdalnya? Mubdalnya adalah al-qaumu. Maka i'rabnya juga marfu ya, sama-sama marfu sebagaimana pembahasan sebelumnya. Ciri i'rabnya dhammah tain karena isim mufrad atau alamiah. Nah, ini adalah kaidah yang pertama jika kita menggunakan mustasna sebagai badal. Atau kita bisa memberikan i'rab Zaidnya sebagai istisna biasa. Berarti ini adalah mustasna, hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathah tain karena isim mufrad dan alamiah atau alamiah karena nama orang. Nah, jadi dalam satu kalimat ini karena masuk dalam kaidah yang kedua, boleh dengan dua bacaan ya, yaitu la yaqumul qaumu illa Zaidun atau la yaqumul qaumu illa Zaidan. Yang manakah yang paling tepat antara dua bacaan ini? Ya, kedua-duanya tepat. Silahkan kalian memilih yang mana yang lebih kalian senangi cara membacanya. Ya, selanjutnya contoh yang ketiga, la yadkhulul ilal fasli illa tullab. Tidak ada yang masuk ke dalam kelas kecuali para siswa. Tidak ada yang masuk ke dalam kelas kecuali para siswa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata. La nafiyah, fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'un, huruf jar, isim mufrad, huruf istisna, adatul istisna, isim jamak taksir. Kita lihat ini mustasnanya hukumnya apa, kita lihat sebelumnya. Ini adalah pola kalimat yang tidak lengkap. Alasannya kenapa? Karena mustasna minhu-nya tidak ada ya. Ini kan bukan kalimat mustasna minhu karena ini sudah ada polanya jar majrur. Berarti
La ini adalah la nafiyah, yadkhulunya marfu li tajarrud, ciri i'rabnya dhammah karena fi'il mudhari la bisai. Loh, mana fa'ilnya? Fa'ilnya sudah habis di sini. Ila kan huruf jar. Ini majrur, ciri i'rabnya adalah kasrah karena isim mufrad. Nah, karena kalimat ini masih belum ada fa'ilnya, berarti tidak lengkap. Kita jangan lebih dahulu memilih fa'il domir kalau ada yang layak masih berposisi sebagai fa'il johirnya. Jangan dulu memilih fa'il domir ya, kecuali selain wazan yang pertama dan keempat. Ini kan wazan pertama dan keempat, maka jangan dulu dicari fa'il yang domir. Kita dahulukan yang johir dulu. Nah, karena bukan kalimat lengkap dan dalam bentuk negatif ya ini, maka mustasnanya berfungsi sebagai pokok kalimat atau pelengkap kalimat. Karena tidak ada fa'il, maka ilahnya adalah huruf istisna atau adatul istisna. At-tulabnya adalah sebagai fa'il pelengkap kalimat, meskipun kedudukannya sebagai mustasna juga. Hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim jamak taksir. Sekali lagi, ini adalah kalimat yang tidak lengkap. Kenapa? Karena ada fi'il tetapi tidak ada fa'ilnya atau tidak ada mustasna minhunya, maka mustasnanya harus menjadi pelengkap kalimat atau pokok kalimat. Dalam hal ini adalah sebagai fa'il, karena ini fi'il yang belum ada fa'il, jadi dia sebagai pelengkap. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahwil, kita ubah maknanya dengan, kita ubah terjemahnya dengan makna yang sama, kita balik ya ini. Tidak ada yang masuk ke dalam kelas kecuali siswa. Kalau kita balik maknanya, hanya siswa yang masuk ke dalam kelas ya, seperti itu. Berarti secara makna atau secara tahwil makna itu kedudukan para siswanya sudah pasti menjadi subjek. Nah, jadi ini adalah termasuk ke dalam kaidah yang ketiga. Intinya itu aja. Kalau belum lengkap kalimat sebelum istisna, berarti mustasnanya harus sebagai pokok kalimat pelengkap, tergantung apa yang dia inginkan atau kalimat ini inginkan. Maka i'rabnya adalah la yadkhulu ilal fasli illa tullabu. La yadkhulu ilal fasli illa tullabu. Jadi ini juga kombinasi jumlah fi'liyah dengan istisna. Nah, itu 3 contoh untuk 3 kaidah masing-masing sudah kita jelaskan. Silahkan kalian ulang kalau masih belum paham. Kalau sudah, maka silahkan juga kalian kerjakan contoh berikut agar semakin terampil dalam mengi'rab khususnya pola kalimat istisna. Kita bantu terjemahnya dulu ya. Yusalli muslimun al-jum'ah ilal marid. Orang-orang muslim sholat Jumat kecuali yang sakit. Nama ahlul qaryah illa baqaratihim. Para penduduk desa tidur kecuali sapi-sapi mereka. La tu'ajibunal kutub illa nafi' ya. Saya membacanya sembarang dulu, kalian nanti tentukan i'rabnya yang benar. Buku-buku tidak ada yang membuat kami takjub atau kagum ya. Buku-buku tidak ada yang membuat kami takjub kecuali yang bermanfaat. Yang keempat, ma fid dari illa ummu ya, tidak ada di dalam rumah kecuali ibu. Tidak ada di dalam rumah kecuali ibu. Yang kelima, para siswa dan siswi tidak hadir kecuali Salman. Nah, itu maknanya atau terjemahnya. Untuk membantu kalian mengi'rab, silahkan dikerjakan di buku. Mudah-mudahan kalian semakin lihai dalam mengi'rab kalimat berdasarkan analisa kalian sendiri sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari.
Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.